Tapi yang jelas kalau menurut pengalaman gue kemarin, kalau dari segi soalnya itu awalnya kan cuma disebutin cuman ada 4 subtes kan. Nah, dari 4 subtes ini dibagi ada PPU, ada penalaran umum, ada pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Nah, terus ada pernyataan juga sempat waktu itu PK-nya itu pakai bahasa Inggris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Gue harap kalian semua pada sehat ya, walaupun kita lagi masih di situasi pandemi ini yang sekarang kita udah mulai memasuki fase dimana yang namanya itu new normal. Gue harap kalian semua tetap jaga kesehatan, tetap stay safe, tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah kalian masing-masing. Oke? Nah, jadi sesuai judul di video kali ini, gue udah lama ya nggak bikin video. Jadi salah satunya alasannya itu karena ini sebenarnya jadi alasan utama juga sih, karena kemarin itu gue pengen fokus soal SBMPTN 2020 ini. Jadi kan gue udah pernah bikin video tentang SBMPTN sebelumnya. Nah, sekarang gue pengen sesuai judul, pengen ceritain ke kalian gimana pengalaman gue waktu ikut UTBK gelombang pertama ini guys. Nah, jadi gue ikut UTBK di tanggal 7 Juli. 7 Juli itu hari Selasa kemarin. Gue dapat sesi 2. Sesi 2 itu berarti mulainya yang jam 2 siang. Nah, jadi mungkin kalian semua juga udah pada tahu ya. Jadi di UTBK tahun ini tuh banyak banget perubahan sampai akhirnya di keputusan yang terakhir ini, tadinya itu kan UTBK itu 1 hari 4 sesi. Nah, sekarang dirubah lagi jadi cuma 2 sesi, makanya tadinya 1 gelombang jadi 2 gelombang gitu kan. Nah, gue beneran dapat di gelombang yang pertama karena gue dapat di sesi 3, karena peraturannya itu kan sesi 1 sama sesi 3 tetap di jadwal yang sesuai jadwal yang udah di pertama itu. Nah, sesi 2 sama sesi 4 itu mundur ke gelombang 2. Walaupun jamnya jadi beda. Tadinya gue jam 1, sekarang jadi jam 2 siang. Oh iya, sebelum itu gue pengen nunjukin sesuatu dulu nih. Jadi ini ada coffee beer halal ya. Katanya sih ini 100% halal, non alkohol, dan gue juga udah nyobain kok. Emang gak terjadi apa-apa. Jadi ini kalau kalian pengen beli coffee beer ini nanti bisa gue cantumin kalau di kolom deskripsi IG-nya di taluada.id. oke? Ini sekarang gue pengen cobain dulu gimana sih rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya ini namanya doang yang coffee beer, tapi ini nggak ada sama sekali, nggak ada alkoholnya. Jadi rasanya ya, kalau dari aromanya itu sebenarnya mirip-mirip aroma kopiko, tapi kalau rasa lebih ke apa ya, dominan sih manis di sini. Pokoknya kalian yang langsung cek aja lah, langsung kalau penasaran order di taluada.id. Oke guys, oke balik lagi. Nah, jadi di sini gue udah ada kartu peserta UTBK-nya ya. Jadi kan pusat UTBK itu banyak ya, ada sekitar 74. Nah, gue kebenaran dapet di Pusat UTBK Universitas Indonesia. Jadi gue daftarnya milihnya di Pusat UTBK UI. Nah, kebenaran alhamdulillahnya lagi gue dapet di UI Salemba. Jadi kalau kebenaran kan daerah rumah gue di daerah Matraman, jadi dari rumah ke tempat UTBK tuh cuman nggak nyampe 5 menit lah, deket banget. Jadi gue dapet di Universitas Indonesia tanggal 7 hari Selasa jam 2 sampai jam 4.15 di Lab Komaksi kampus UI Salemba. Nah, jadi oh iya, gue juga mau jelasin. Jadi di video kali ini gue nggak bakalan bahas tentang soal apapun itu ya, karena gue nggak mau ngasih bocoran atau apapun. Tapi paling mungkin bakal gue kasih spoiler kira-kira materi apa aja yang bakal keluar. Karena sebenarnya di UTBK tahun ini juga kan dari pihak LTMPT juga dibilang soal itu banyak banget jenisnya dan
menurut janjinya LTMPT kan mereka nggak akan nggak bakal ngeluarin soal yang sama. Jadi setiap sesi maupun setiap hari pasti soalnya beda-beda. Jadi gue di sini bakal lebih cerita tentang pengalaman teknisnya gimana sih waktu UTBK kemarin, apa aja perlengkapan yang harus dibawa, terus teknisnya nanti pas di lapangan kayak gimana. Itu yang hal utama yang bakal gue ceritain kali ini di video ini. Mungkin dari persyaratan dulu ya. Kalau dari persyaratan sebenarnya di kartu peserta kalian udah bisa lihat di situ ya, kalau yang pertama itu yang harus kalian bawa kartu peserta ini. Kalau gue di sini gue ngeprintnya yang ukuran A4 ya, dan rata-rata ya kemarin yang gue lihat juga pada ngeprintnya itu seukuran A4 ini. Kartu tanda peserta. Terus yang kedua itu kalian harus bawa fotokopi ijazah yang udah dilegalisir ya. Tapi ini berlaku untuk lulusan 2018 atau 2019, karena kan kalau yang lulusan 2020 belum keluar kan ijazahnya. Tapi mungkin kalau ada yang udah keluar gue nggak tahu juga. Yang jelas kalau untuk lulusan 2018-19 gue ijazah, dan ijazahnya itu dilegalisir, fotokopi yang dilegalisir. Nah ini jangan sampai salah nih guys, karena kemarin menurut pengalaman gue kemarin, jadi di satu ruangan gue itu ada yang dia bawa fotokopi ijazah, tapi ijazah fotokopinya itu nggak dilegalisir. Jadi cuman ijazah biasa terus difotokopi, nggak ada legalisir cap basahnya dari sekolah SMA-nya gitu kan. Nah itu nggak boleh. Jadi tapi akhirnya karena dia bisa nunjukin foto ijazah asli ke panitia, akhirnya panitia ngizinin buat dia ikut UTBK gitu. Nah terus kalau buat lulusan 2020, jadi kalian harus bawa surat SKL atau surat keterangan lulus dari sekolah kalian masing-masing. Nah sebenarnya bukan harus berpas foto, diutamakan berpas foto. Dan yang paling penting itu ada cap basah dari sekolahnya, itu sih yang penting. Jadi pertama kartu peserta, kedua ijazah atau SKL yang dilegalisir atau cap basah gitu. Terus yang ketiga juga kalian harus bawa kartu identitas diri. Kartu identitas diri ini nggak harus selalu KTP atau SIM. Jadi bisa KTP, boleh SIM, atau kartu pelajar juga boleh. Kemarin waktu di barengan gue sih, kalau gue pribadi pakai KTP, tapi peserta yang lain ada yang pakai kartu pelajar, tapi cuman rata-rata KTP atau kartu pelajar sih. Terus setelah perlengkapan administrasi yang kalian harus bawa tadi, yang udah gue sebutin, kalian juga harus mematuhi tata tertib tentang pakaian dan protokol kesehatan di masing-masing pusat UTBK ya. Nah kalau di pusat UTBK gue kemarin, kebenaran gue kan dapetnya di UI Salemba. Ini nggak tahu ya, karena di UI itu kan ada dua, ada di UI Salemba, ada UI Depok, atau ada di SMA juga kan kalau nggak salah. Nah kalau di UI Salemba kemarin, untuk protokol kesehatan yang diwajibin itu cuma masker. Jadi kan ada di pusat UTBK lain kalau nggak salah ya yang wajibin pakai sarung tangan, pakai face shield. Kalau di kemarin sih yang gue alamin yang penting masker kan. Karena kalau masker itu udah wajib banget kan, emang karena kita keluar rumah juga harus pakai masker. Terus kalau face shield sama sarung tangan gak diwajibin, karena kalau menurut panitia, ini panitia yang ngomong kemarin ya, kalau face shield itu kan kalau kita pakai terus kita kerjain soal kan, tesnya itu kan pakai komputer. Nah itu kalau misalnya kita pakai face shield, nanti takutnya tuh ngebayang terus ngeblur gitu. Itu menurut panitianya sih, karena gue pas ujian kemarin juga gue nggak pakai face shield, jadi cuman pakai masker. Sarung tangan pun nggak diwajibin sama sekali. Jadi kalian boleh pakai sarung tangan, karena di sebelah gue juga ada yang pakai sarung tangan tapi nggak diwajibin gitu. Nah terus selanjutnya soal pakaian bisa kalian lihat nih fotonya di samping. Ini pakaian yang gue pakai itu ada kemeja putih sama celana bahan hitam panjang. Di situ gue pakai kemeja putih lengan pendek. Sebenarnya kalian pakainya nggak harus kayak gini, yang penting bebas, rapi, sopan, dan nggak kaos oblong kayak gini ya. Karena
Ada yang nggak beberapa sih, cuman satu yang gue lihat ada pakai celana jeans hitam gitu, tapi boleh nggak ditegur atau gimana, dia boleh ikut UTBK. Tapi kalau celana jeans yang biru atau apalagi yang robek-robek, gue nggak nyaranin itu sih, karena ujian kan harus rapi gitu kan. Nah terus pakaian udah, persyaratan perlengkapan udah. Nah terakhir teknis di sananya. Jadi nanti kalau misalnya kalian bawa kendaraan pribadi, nanti di sana disediain tempat parkir, terus pengantar, atau kalau misalkan diantar orang tua atau teman atau kakak, adik, saudara, itu mereka nggak boleh masuk. Jadi nunggu juga sebenarnya nggak boleh. Yang jelas nanti jadi kalian, nah ini penting juga nih, sebelum kalian masuk ke ruang ujian masing-masing, kalian harus pastiin benar-benar kalian nggak salah ruangan. Kalian bisa tanya dulu ke satpam atau petugas yang ada di depan gitu, bisa tanya ke panitia. Misalnya kayak gue kan dapat di ruang Labcom Maxi, jadi gue pastiin dulu gedung yang gue masukin itu benar-benar Labcom Maxi gitu, karena ada kasus barengan gue juga di salah ruangan. Jadi harusnya dia di Labcom sebelah, tapi dia masuk ke ruangan gue. Tapi untungnya dia nanya ke panitia lagi, akhirnya ditunjukin ruangan yang benar. Nah terus jadi nanti teknisnya itu, kalau di UI Salemba ya, gue nggak tahu kalau di tempat lain. Jadi kita masuk baris juga tetap jaga jarak, ada social distancingnya. Terus masuk, kita dicek suhu. Nah kalau di pusat UTBK gue nggak harus bawa surat kesehatan atau surat hasil rapid test itu segala macam, nggak. Yang penting kalian datang bawa persyaratan tadi, baris di pintu masuk, nanti cek suhu. Kalau cek suhunya di bawah 37,5 itu kalian boleh masuk. Kalau misalnya pas dicek suhu kalian di atas 37,5, nah itu nanti panitia bakal mungkin nggak ada arahan selanjutnya lah dari panitia kalian. Jadi kalian nggak boleh masuk dulu, atau mungkin nanti dikasih ke ruang tunggu dulu atau gimana, itu juga gue nggak tahu. Karena kemarin pas barengan gue, alhamdulillah pesertanya semua suhu tubuhnya tuh normal, jadi bisa masuk semua. Nah jadi begitu cek suhu, masuk, kalian nggak langsung diarahin ke Labcom. Jadi nanti ada ruang transitnya. Jadi dari misalnya gue kan di Labcom Maxi. Nah begitu masuk, gue diarahin dulu ke ruang transit. Nanti di ruang transit itu juga kalian tetap jaga jarak. Jadi antara satu peserta sama peserta lain itu tetap ada jaga jarak. Sampai itu gue nunggu sekitar, oh ya, yang salah satu peraturan pentingnya lagi, kalian harus hadir di situ 1 jam sebelum tes. Jadi misal kalian tes yang pagi itu kan jam 9 ya, jam 8 kalian udah harus standby di tempat. Nah gue kebenaran dapat tes jam 2, jadi jam 1 gue udah nyampe sana gitu. Nah jadi nunggu di ruang transit kira-kira 1 jam. Nah nanti setelah kira-kira 5-10 menit mau ujian, nanti bakal ada panitia yang masuk buat briefing kalian. Nanti dijelasin lah teknis segala macamnya, sampai nanti begitu jam 2 kalian diarahin ke Labcom masing-masing. Ke Labcom yang emang dari ruang transit itu kalian udah satu Labcom, jadi dari ruang transit kalian langsung diarahin ke Labcom dan ke tempat duduk masing-masing gitu. Jadi begitu dari ruang transit kita baris lagi, tetap jaga jarak. Nah nanti begitu nyampe depan Labcom, kita belum tahu posisi tempat duduk kita di mana tuh. Nanti di depan Labcomnya itu ada daftar urutan nomor peserta, kita suruh cek misalnya Muhammad Arif di kursi nomor 7 misalnya. Nah, nanti kita baru masuk, dan nanti di dalam juga diarahin sampai ke tempat duduk. Nah begitu kalian masuk, kalian duduk di tempat ujian kalian masing-masing, kalian di situ nggak langsung mulai ujian. Jadi dari kalau gue kemarin jam 2 masuk, baru mulai ujian itu jam 2:30. Karena masih ada waktu 30 menit itu buat latihan, terus buat ngecek data-data tadi udah lengkap apa sesuai nggak dengan persyaratan yang berlaku. Nanti kalau udah sekitar 5 menit sebelum jam 2:30 itu kalian ada kayak simulasi ujian gitulah. Nah nanti setelah nggak nyampe 5 menit sih, cuma berapa menit lah simulasi, pas jam 2:30 kalian login,
terus mulai ujian. Nah, di ujian ini tahun ini tuh, ini gue nggak tahu ya ke depannya atau di ujian hari sesi 2 atau sama sesi 2 kayak gimana. Tapi yang jelas kalau menurut pengalaman gue kemarin, kalau dari segi soalnya itu awalnya kan cuma disebutin cuma ada 4 subtes kan. Nah, dari 4 subtes ini dibagi, ada PPU, ada penalaran umum, ada pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Nah, terus ada pernyataan juga sempat waktu itu PK-nya itu pakai bahasa Inggris. Nah, tapi kenyataannya di prakteknya kemarin gue sama sekali tapi gue nggak tahu ya di soal-soal yang selanjutnya karena katanya kan bakal beda. Tapi kalau di soal yang gue kemarin, gue nggak ada sama sekali soal yang kuantitatif yang berbahasa Inggris gitu. Nah, terus ada perbedaan lagi. Mungkin kalian juga udah banyak yang tahu. Jadi sekarang jadi ada 5 subtes. Jadi 4 tadi terus ditambah bahasa Inggrisnya beda sendiri. Jadi kan tadinya bahasa Inggris itu nyampur sama subtes pemahaman dan pengetahuan umum. Tapi sekarang nggak. Jadi bahasa Inggris ada tes sendiri. Jumlah soalnya itu 10 soal dan gue waktunya itu dapat 11 menit di bahasa Inggris itu. Nah, untuk jumlah soal, kalau nggak salah kemarin gue hitung 75 atau 76 gitu lah. Jadi paling banyak di PPU. PPU itu ada 19 soal. Kalau PU sama PBM sama PK tuh 15, PBM 15, kalau PU sama PK 16 soal. Terus kalau soal-soal yang lain, mungkin juga udah banyak ya pembahasan soal di YouTube. Kayak misalnya kalian bisa, kalau mau lihat contoh pembahasan soal yang mirip-mirip sama soal UTBK, kalian bisa cek channelnya Privat Alfaiz atau Pak Frans, atau banyaklah channel-channel lain yang mereka bahas soal UTBK 2020 ini. Dan kalau untuk segi soal, banyak yang bilang susah, termasuk kayak tahunnya rada beda ya, karena ada bahasa Panda. Sebenarnya itu bukan bahasa Panda sih. Jadi sebenarnya itu kayak konsep kosakata gitu, kosakata buatan yang di setiap soal tuh dinamainya beda-beda. Kayak kemarin gue dapat bukan Panda. Jadi kayak ada kosakata gitu dan gue suruh ngartiin. Jadi ada dijelasin misalnya apa, gue kebagiannya bukan panda, justru gue kebagian ikan pari. Dan ada juga yang katanya kebagian harimau lah, serigala, kucing, segala macam. Tapi yang jelas itu cuma satu soal kok. Jadi kalian gak usah terlalu pusing-pusing, dan gue yakin kalian pada bisa lah ngerjain soal itu. Kalau untuk soal subtes yang lainnya sih standar ya. Mungkin kalau kalian yang udah sering ikut bimbel online atau bimbel konvensional, banyak kok soal-soal dari TO bimbel kalian, atau TO online, atau TO bimbel online yang mirip-mirip gitu soalnya sama soal UTBK tahun 2020 ini. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin di sesi 2 apa tingkat kesusahannya lebih tinggi atau justru lebih mudah, gue juga nggak tahu itu, karena kan LTMPT itu apapun bisa terjadi guys. Jadi yang penting kalian siapin mental, siapin diri kalian fokus belajar, tapi jangan terlalu kecapean juga. Kalian juga harus tetap prepare, jaga kesehatan tubuh, istirahat yang cukup. Jadi nanti pas begitu hari H ujian, kalian nggak stres dan nggak sakit gitu. Jadi bisa ngejalanin ujian dengan lancar. Dan yang paling penting, kita semua, gue doain gue dan kalian semua peserta UTBK tahun ini bisa keterima di pilihan pertama, yang itu memang udah jadi pilihan favorit kalian masing-masing. Amin ya Allah. Nah, ya mungkin itu aja cerita pengalaman UTBK gue kemarin sih. Jadi begitu udah selesai semua, nanti kalian juga nggak bisa langsung keluar gitu. Jadi maksudnya keluarnya barengan. Begitu keluar kalian langsung disaranin untuk langsung pulang ke rumah, nggak mampir kemana-mana, mandi, ganti baju, bersih-bersih, terus baru bebas kalian mau ngapain lagi di rumah. Oh iya, terus ada satu lagi nih gue lupa. Jadi waktu pas masuk ke ruang ujian itu panitia jelasin jadi mereka nggak ada body checking ya. Jadi tadi dijelasin di briefing kalau kayak tas, handphone, dompet segala macam taruh di tas, terus tasnya itu ditaruh di depan. Jadi nanti ada tempat khusus buat nyimpen tas gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke ruang ujian, karena sekarang lagi ada social distancing, jadi
panitia, kalau ya di pusat UTBK gue ya, mereka nggak ada body checking yang dicek di raba gitu, badan, kantong segala macam itu nggak ada. Tapi jadi menurut panitia kemarin, ini panitia yang ngomong, katanya mereka jadi udah biasa ngurusin mahasiswa kan, jadi mereka tahu kalau misalnya ada peserta yang bakal curang atau gimana gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini guys, semoga videonya bermanfaat khususnya bagi kalian peserta UTBK tahun 2020 atau tahun ini. Gue sangat berharap kita semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan keinginan kita, yaitu bisa lolos di tanggal 20 Agustus nanti. Begitu kita buka pengumuman, hasilnya hijau atau lulus di pilihan pertama. Oke, mungkin segitu dulu. Jangan lupa like, share, komen, dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya, khususnya bagi kalian yang pengen ujian UTBK 2020 tahun ini. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu guys, gua ada surprise buat kalian yang udah nonton sampai akhir video kali ini. Jadi gue bakal ngadain giveaway. Nah, jadi dalam rangka OTW 1000 subscriber channel gue bakal ngadain giveaway, yaitu gue bakal ngasih giveaway kecil-kecilan uang cash 300.000. Jadi gue bakal ngasih giveaway 300.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, untuk rulesnya nanti bakal gue kasih di video selanjutnya, atau nanti gue update di Instagram gue. Kalian langsung follow Instagram gue di bawah di kolom deskripsi @arif.wibi. Nanti rulesnya mungkin bakal gue kasih tahu di situ. Dan ini giveaway ini spesial buat 1000 subscriber. Jadi nanti pemenangnya bakal gue umumin setelah gue atau channel ini dapat 1000 subscriber. Oke guys, makanya kalian sebarin seluas-luasnya video ini biar makin banyak yang subscribe, makin cepat 1000 subscriber, makin cepat gue cairin giveaway itu. Oke guys, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.